Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 13. Karena itulah, maka Mahisa Bungalan harus mengerahkan kemampuannya. Ia sadar, bahwa dua orang saudara tua seperguruan Gagak Branang, tentu orang-orang yang memiliki kelebihan. Bahkan keduanya tentu memiliki kelebihan dari Gagak Branang sendiri. Sehingga dengan demikian, maka ia harus berhati-hati, ia harus memelihara keseimbangan perasaan dan nalarnya. Ia harus bertempur bukan saja dengan kemampuan tenaganya, tetapi juga dengan perhitungan nalarnya sehingga setiap geraknya bukannya sekedar menghambur-hamburkan tenaga tanpa arti. Apalagi Mahisa Bungalan sadar, bahwa melawan kedua orang itu ia harus mampu mempertahankan ketahanan nafas dan tenaganya untuk waktu yang mungkin cukup lama. Demikianlah, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Orang tua yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Ia berdiri saja berpegangan batang pohon preh yang besar itu. Tetapi selain orang tua itu, tidak seorang pun yang melihat pertempuran itu. Adalah kebetulan sekali, bahwa tidak ada seorang pun yang pergi ke sawah pada saat yang demikian. Apalagi bukan saatnya menunggui padi dan mengairi tanaman sehingga kebanyakan dari para petani lebih senang beristirahat di rumah sambil menganyam dinding bambu atau barang-barang lain keperluan mereka sehari-hari. Sementara itu, perkelahian yang terjadi di bawah pohon preh itu pun benar-benar merupakan pertempuran yang sangat dahsyat. Kedua lawan Mahisa Bungalan adalah orang-orang yang menguasai ilmu yang keras, bahkan kasar. Yang seorang benar-benar bagaikan seekor harimau yang sedang marah. Bukan saja jari-jarinya mengembang dan serangan-serangannya yang bagaikan binatang buas menerkam lawannya, namun kadang-kadang terdengar pula seolah-olah ia mengaum dengan dahsyatnya. Gila, gira Mahisa Bungalan, apakah orang ini telah mempergunakan kekuatan dan gaya seekor harimau? Apakah benar ada harimau jadi-jadian atau ilmu olah kanuragan yang bersumber pada kekuatan seekor harimau? Tetapi sebagai seorang yang memiliki kemampuan kanuragan, Mahisa Bungalan pun menyadari bahwa dengan mempelajari gerak dan kebiasaan binatang, maka seseorang dapat memperkaya tata gerak pada ilmunya, dan akan dapat berbahaya bagi lawannya. Pertempuran itu pun semakin lama meningkat semakin sengit. Kedua orang yang mengaku saudara seperguruan Gagak Branang itu bertempur semakin keras dan kasar. Yang seorang bagaikan seekor harimau yang garang, sedangkan yang lain bagaikan burung elang yang menyambal di langit. Bukan saja kukunya yang tajam, tetapi tiba-tiba saja serangannya bagaikan paruh yang mematuk dengan dahsyatnya. Mahisa Bungalan harus menyesuaikan dirinya. Ia menghadapi dua orang lawan dengan kemampuannya masing-masing, namun yang nampaknya mereka mampu bekerja bersama sebaik-baiknya. Mahisa Bungalan sendiri memiliki kemampuan yang menggetarkan hati kedua lawannya. Betapa dahsyatnya mereka menyerang dengan cara masing-masing, namun mereka sama sekali tidak berhasil melukai lawannya. Kuku-kuku yang garang pada jari-jari yang berkembang dari lawannya yang kadang-kadang mengaum seperti seekor harimau, serta patukan paruh yang tajam runcing yang menyambar-nyambar seperti seekor burung elang, masih belum mampu memecahkan benteng pertahanan Mahisa Bungalan. Untuk mengimbangi kekerasan lawannya, Mahisa Bungalan justru bergerak secepat burung sikatan di rerumputan. Cepat, cekatan dan kadang-kadang tidak dapat diduga oleh kedua lawannya yang garang. Loncatan-loncatan kecil dan sentuhan-sentuhan yang tidak begitu keras, telah mulai terasa di tubuh lawannya meskipun sentuhan-sentuhan itu tidak mempunyai akibat apapun juga, tetapi kedua lawannya menjadi semakin cemas. Dengan demikian berarti, bahwa Mahisa Bungalanlah yang lebih dahulu mampu menembus pertahanan kedua orang saudara seperguruan itu. Mahisa Bungalan yang telah berhasil menyentuh tubuh lawannya, telah membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Jika semula sekedar menjajaki kecepatan geraknya, maka kemudian ia mulai mempertimbangkan, bagaimana mungkin ia dapat memperlemah kedudukan lawannya. Itulah sebabnya, maka Mahisa Bungalan pun kemudian mulai memperhatikan unsur kekuatan jari-jarinya. Ia tidak hanya akan menyentuh lawannya. Tetapi ia mulai mempergunakan kekuatan ujung jari-jarinya pada bagian-bagian yang lemah pada lawannya. Namun ia pun tidak akan segan mempergunakan sisi telapak tangannya dalam kesempatan yang terbuka. Tetapi agaknya, Mahisa Bungalan mendapat kesempatan yang sangat kecil. Sebagian besar dari kemampuannya dipergunakannya untuk menghindari serangan lawannya. Namun sekaligus dengan serangan-serangannya yang mengejutkan.
Ketika seorang lawannya menerkamnya dengan dahsyatnya sambil mengaum seperti seekor harimau, maka Mahisa Bungalan sempat mengelak. Ia pun meloncat ketika serangan dari lawannya yang kedua menyambarnya. Namun sekaligus Mahisa Bungalan mampu menyusup di antara keduanya dalam loncatan panjang, sementara jari-jarinya berhasil masuk mematuk rusuk lawannya yang garang seperti seekor harimau. Mahisa Bungalan tidak lagi mencoba menyentuhnya saja. Tetapi ia benar-benar telah mempergunakan kekuatannya yang tersalur pada ketiga jari-jarinya. Sehingga karena itu, maka terdengar lawannya mengaduh pendek. Ia merasa tulang iganya bagaikan retak. Karena itulah, maka ia pun segera meloncat surut, sebelum Mahisa Bungalan memasukkan serangannya yang kedua. Namun pada saat Mahisa Bungalan siap untuk memburu, lawannya yang lain telah menyerangnya pula. Dengan sepenuh kekuatannya, ia meluncur dengan kaki terjulur ke samping, sehingga Mahisa Bungalan harus bergeser menghindar sebelum ia sempat memburu lawannya yang seorang. Namun anak muda itu terkejut, ketika tiba-tiba saja tangan lawannya itu berkembang menyambarnya. Meskipun Mahisa Bungalan sudah beringsut dan mampu menghindar dari serangan kaki lawannya, namun tangannya yang tiba-tiba mengembang itu telah mengejutkannya. Dengan cepat ia mencoba mengelak. Tetapi tangan itu masih juga sempat menyambar pundaknya, sehingga Mahisa Bungalan terputar setengah lingkaran. Pada saat itu, lawannya yang lain telah sempat memperbaiki keadaannya. Dengan garangnya ia meloncat menerkam. Kedua tangannya terjulur lurus ke depan Mahisa Bungalan yang terputar itu pun menyeringai menahan sakit di pundaknya. Apalagi ketika ia melihat serangan itu datang, justru saat ia belum dapat memperbaiki keseimbangannya. Karena itu, Mahisa Bungalan justru menjatuhkan dirinya. Dengan demikian kedua tangan dengan jari-jari terkembang itu tidak berhasil menerkam dan mengoyak dagingnya. Namun sementara itu, Mahisa Bungalan telah melenting dengan tumpuan tangan dan punggungnya. Kakinya bagaikan terlontar menghantam dada lawannya yang tidak berhasil mencengkeram dagingnya. Sekali lagi orang itu terdorong surut sambil mengeluh pendek. Tetapi Mahisa Bungalan pun telah terlempar pula jatuh berbaring di tanah. Namun dengan kecepatan bagaikan kilat, ia melenting untuk berdiri, tepat ketika serangan lawannya yang lain menyambarnya. Tetapi Mahisa Bungalan telah menduganya. Karena itu, ia masih sempat meloncat sambil merendahkan diri menghindari serangan lawannya yang mengarah ke dadanya. Dalam pada itu, ternyata lawannya yang segarang harimau itu telah berhasil disakitinya. Ketika ujung jari-jarinya telah dapat membuat tulang iga lawannya itu bagaikan retak, sementara serangan kakinya membuat napasnya menjadi sesak. Namun demikian pundaknya sendiri pun terasa sakit karena sentuhan serangan tangan lawannya yang telah memutarnya sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Di saat berikutnya, Mahisa Bungalan menjadi semakin berhati-hati. Tetapi ia melihat lawannya yang seorang seolah-olah telah kehilangan sebagian dari kekuatannya. Sakit di dada dan gangguan pernafasannya, agaknya membuatnya lebih berhati-hati pula. Sementara itu, orang tua yang melihat perkelahian itu pun bagaikan membeku di tempatnya. Bahkan nafasnya bagaikan telah terhenti pula di kerongkongan. Mahisa Bungalan yang memiliki kekuatan dan kecepatan bergerak yang mengagumkan itu, harus mengakui bahwa melawan dua orang, yang masing-masing memiliki kelebihannya pula, harus mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya. Jika ia melakukan kesalahan, maka ia tidak akan dapat meninggalkan tempat itu lagi. Karena lawannya tentu akan memperlakukannya tanpa ampun lagi. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar ketika ia melihat kedua lawannya itu telah menarik senjatanya. Keduanya benar-benar sudah dibakar oleh kemarahan yang tidak terkendali. Dengan senjata masing-masing, keduanya benar-benar ingin membantai Mahisa Bungalan di bawah pohon preh yang besar itu. Sejenak Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja ia melihat sebilah parang di dekat orang tua yang berdiri ketakutan. Ia tidak ingat lagi, apakah ketika orang tua itu datang, ia memang membawa sebilah parang. Tetapi yang diketahuinya, adalah bahwa ada parang di dekat kaki orang tua itu. Dengan serta-merta, Mahisa Bungalan telah meloncat memungut parang itu. Meskipun sekedar parang pembelah kayu, bukan senjata yang khusus untuk bertempur, namun agaknya memadai juga daripada ia sama sekali tidak membawa senjata apapun. Perkelahian berikutnya adalah perkelahian yang sangat dahsyatnya. Senjata kedua saudara seperguruan gagak beranang itu benar-benar bagaikan bayangan tangan-tangan maut yang sedang berusaha memungut nyawa Mahisa Bungalan dari tubuhnya. Namun Mahisa Bungalan adalah seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi.
Ia mempelajari berbagai macam ilmu mempergunakan berbagai senjata bahkan apapun yang dapat digenggamnya. Kini tangannya menggenggam parang pembelah kayu. Dan parang itu pun ternyata telah berubah menjadi senjata yang sangat dahsyat di tangan anak muda yang perkasa itu. Kedua murid Gagak Branang pun menjadi heran melihat kemampuan lawannya yang muda itu. Bahkan di dalam hati mereka berkata, pentas bahwa Gagak Branang tidak dapat berbuat apa-apa melawan anak muda itu dan terbunuh bersama beberapa orang saudara seperguruan kami yang lain. Namun dalam pada itu, kedua orang itu masih berusaha untuk dapat menyelesaikan tugas mereka sebaik-baiknya. Orang yang garang seperti harimau tetapi sudah tersentuh tangan Mahisa Bungalan itu, rasa-rasanya tidak dapat melepaskan diri dari himpitan sesak nafasnya. Meskipun demikian, dalam hentakan ilmunya, ia masih juga merupakan bahaya yang sebenarnya bagi Mahisa Bungalan. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan harus benar-benar memeras segenap kemampuan yang ada. Keringatnya yang mengalir dari setiap lubang di kulitnya, telah membasahi seluruh tubuhnya. Bahkan pakaian pun telah kuyup pula. Namun demikian, rasa-rasanya senjata kedua lawannya selalu memburunya, kemana ia berkisar. Bahkan semakin lama menjadi semakin dekat, sehingga akhirnya, Mahisa Bungalan tidak kuasa lagi untuk menghindarkan diri dari sentuhan ujung senjata lawannya itu. Ketika terasa pedih menyengat kulitnya, Mahisa Bungalan menggeram. Ia sadar bahwa lawannya telah melukainya. Ternyata bahwa luka itu telah membuat Mahisa Bungalan semakin marah. Ia tidak lagi mempunyai pertimbangan lain, kecuali pengakuan diri, bahwa ia adalah murid Mahendra dan sekaligus anak laki-lakinya, yang memiliki paduan Witantra dan Mahisa Agni yang perkasa. Itulah sebabnya, maka yang kemudian mengalir lewat tata geraknya adalah segenap ilmu yang ada pada dirinya dan yang telah luluh menjadi ilmu yang jarang ada tandingannya. Desakan dari dalam itu, seolah-olah telah mempertegas sikap dalam dirinya, bagaikan mengalir seperti banjir bandang. Kekuatannya yang melampaui kekuatan orang kebanyakan itu, bagaikan telah berlipat ganda pula. Sayang, bahwa yang ada di dalam genggaman tangan Mahisa Bungalan adalah sebuah parang pembelah kayu. Itulah sebabnya maka dalam benturan yang bagaikan guntur berlaga di langit, maka parangnya lah yang telah pecah-pecah pada tajamnya. Dan bahkan semakin lama menjadi semakin banyak. Namun demikian, senjata itu masih tetap berbahaya di tangan Mahisa Bungalan. Sekali-sekali ia berhasil menyusup di antara kedua senjata lawannya. Bahkan ia pun kemudian berhasil menyentuh lawannya dengan parangnya pula. Sejenak kemudian, maka goresan di tubuh Mahisa Bungalan pun telah bertambah pula. Satu membujur dan segores lagi melintang. Bahkan kemudian terasa luka-luka itu menjadi sangat pedih oleh keringatnya sendiri. Namun kemarahannya yang membakar jantungnya, telah mendorongnya untuk bertempur semakin garang. Selagi lawannya yang bagaikan seekor harimau itu menerkamnya dengan senjatanya, maka ia pun masih sempat mengelak dan meloncat ke samping. Namun pada saat yang sama, lawannya yang lain telah mengayunkan senjatanya mendatar, menyambar kepalanya. Sekali lagi ia harus menghindar. Tetapi Mahisa Bungalan bukannya sekedar membungkukkan badannya. Dengan parangnya, ia berhasil menyentuh senjata lawannya pada arah putarannya, sehingga justru mendorong lawannya ke samping. Pada saat yang tidak terduga-duga, maka tangan Mahisa Bungalan pun terjulur lurus dengan parang yang sudah menjadi bergerigi oleh pecah-pecah di bagian tajamnya. Tetapi lawannya masih sempat melenting, sehingga parang itu tidak menyentuhnya. Namun pada saat itulah, lawannya yang lain telah meloncat mematuk dengan garangnya langsung mengarah kening. Mahisa Bungalan terkejut oleh serangan itu. Ia tidak dapat menghindar lagi, karena itu, maka ia pun langsung menangkis serangan itu, meskipun ia sadar bahwa ia tidak dapat membenturkan parangnya, karena parangnya memang bukan senjata yang khusus dibuat untuk bertempur. Mahisa Bungalan berhasil memukul senjata lawannya sebelum senjata itu menyentuhnya. Senjata itu meleset sejengkal dan tidak menyentuhnya. Tetapi pada saat itu, senjata yang lain telah menyambarnya mendatar. Yang dilakukan oleh Mahisa Bungalan kemudian adalah menjatuhkan dirinya, sehingga senjata itu berdesing di atas tubuhnya. Hampir saja mengenai kepalanya. Sekejap kemudian Mahisa Bungalan pun telah melenting berdiri sambil mempersiapkan senjatanya menghadapi segala kemungkinan. Namun demikian ia berjejak di atas tanah, senjata lawannya yang lain telah menyambarnya. Mahisa Bungalan masih sempal menggeliat. Tetapi ia tidak dapat membebaskan dirinya sama sekali dari sentuhan senjata lawannya.
Karena itu, maka ia pun menyeringai ketika terasa lambungnya disengat oleh perasaan nyeri. Gila, geramnya. Dan bersamaan dengan itu, maka Mahisa Bungalan pun bagaikan menjadi wuru. Ia mengerahkan segenap ilmunya pada senjatanya yang kurang memadai. Namun dengan demikian, kecepatannya bergeraklah yang telah membingungkan lawannya. Meskipun ia harus berhadapan dengan dua orang, tetapi dengan melenting dan berloncatan, keduanya benar-benar menjadi bingung karenanya. Meskipun Mahisa Bungalan telah terluka, tetapi serangan-serangannya bagaikan badai yang mengamuk. Sekali-sekali Mahisa Bungalan menyerang, kemudian menjauhkan dirinya, sementara sekejap kemudian ia telah melenting mengayunkan parangnya. Yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang membingungkan. Orang tua yang menyaksikan pertempuran itu berdiri tegak tanpa berkedip, sementara Mahisa Bungalan yang terluka itu mengamuk seperti seekor banteng. Yang dilihat oleh orang tua itu kemudian adalah sangat mendebarkan. Ketiga orang yang bertempur itu, seolah-olah telah mandi keringat dan darah. Ketiganya telah terluka semakin parah, sementara mereka masih saja bertempur dengan sengitnya. Orang yang segarang harimau itulah yang menjadi semakin lemah. Nafasnya masih saja terasa mengganggu, sementara darahnya yang semakin banyak mengulir, membuatnya kehilangan sebagian besar tenaganya. Tetapi Mahisa Bungalan pun telah mencucurkan darahnya pula sehingga kecepatannya bergerak pun menjadi semakin menurun. Namun akhirnya orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat, akhirnya Mahisa Bungalan berhasil mengatasi segala kesulitannya. Orang tua itu melihat, orang yang segarang harimau itu adalah orang yang pertama-tama kehilangan kemampuan untuk bertempur lebih lama lagi. Darahnya yang semakin banyak mengalir, membuatnya semakin lamban. Sehingga akhirnya, meskipun dengan menghentakkan kekuatannya, Mahisa Bungalan berhasil meloncat dengan ayunan parang yang dilambari segenap sisa kekuatannya itu. Terdengar orang itu berteriak tertahan. Parang Mahisa Bungalan yang menjadi bergerigi itu telah menyobek lambungnya. Namun sementara itu, ternyata bahwa kawannya telah berhasil mempergunakan kesempatan di saat Mahisa Bungalan dengan patukan senjatanya. Mahisa Bungalan tidak sempat mengelak. Senjata lawannya telah mengenai pundaknya, sehingga di tubuh Mahisa Bungalan itu telah menganga sebuah luka lagi yang parah. Mahisa Bungalan terdorong surut selangkah, terasa pundaknya menjadi nyeri dan panas. Sementara ia melihat lawannya yang juga sudah menjadi lemah itu, masih berusaha untuk memburunya dan sekali lagi menyerang dengan sergapan maut. Wajah Mahisa Bungalan terasa menjadi panas. Matanya menjadi kabur dan kekuatannya pun bagaikan semakin lenyap. Namun demikian Mahisa Bungalan masih dapat melihat dengan jelas, lawannya itu siap untuk menerkamnya sekali lagi dengan serangan yang menentukan. Dalam pada itu, orang tua yang menyaksikan pertempuran itu menjadi gemetar. Ia melihat salah seorang dari ketiga orang yang terlibat dalam pertempuran itu sudah terbaring di tanah. Darahnya mengalir tanpa dapat ditahankannya lagi. Sekali-sekali ia masih melihat orang itu menggeliat menahan sakit. Sejenak orang tua itu menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ia tidak tahan lagi melihat orang yang terbaring itu. Perlahan-lahan ia melangkah mendekatinya. Dicobanya untuk menahan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Tetapi luka itu sudah terlalu parah, darahnya seolah-olah tidak lagi dapat dipampatkan, mengalir dari luka-luka yang menganga di beberapa bagian dari tubuhnya. Akhirnya, orang tua itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Orang itu ternyata sudah tidak dapat ditolongnya lagi. Sebuah tarikan nafas terakhir orang itu telah menandai ujung dari hidupnya yang penuh dengan bayangan yang kelam. Mati, desis orang tua itu. Sejenak orang tua itu mengangkat wajahnya. Ia masih melihat Mahisa Bungalan dan seorang lawannya bertempur pada saat-saat terakhir. Keduanya sudah menjadi sangat lemah, dan bahkan keduanya seolah-olah sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Namun lawan Mahisa Bungalan masih bernafsu untuk menyelesaikan pertempuran itu. Kemarahannya telah membakar nalar dan perhitungannya. Apalagi ia sadar, bahwa kawannya yang seorang itu telah terbunuh pula, sementara dendamnya karena kematian Gagak Beranang dan beberapa orang yang lain masih belum dapat ditebusnya. Dengan demikian, maka rasa-rasanya jantungnya bagaikan membara, dan darahnya seakan-akan telah mendidih di seluruh tubuhnya. Dengan sisa tenaganya, ia berusaha untuk menyerang Mahisa Bungalan yang telah menjadi sangat lemah pula. Ketika senjata mereka beradu, maka keduanya terdorong selangkah surut. Keduanya terhuyung-huyung dan hampir kehilangan keseimbangan.
Tetapi kemarahan yang luar biasa telah mendorong lawan Mahisa Bungalan untuk mengayunkan senjatanya sekali lagi menyambar kepala Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan masih sempat merendahkan diri sementara senjata lawannya terayun dengan derasnya. Tetapi justru lawannya itulah yang kemudian terseret oleh ayunan tangannya sendiri. Mahisa Bungalan melihat lawannya kehilangan keseimbangannya. Dengan serta-merta ia pun mengayunkan parangnya. Dengan sisa tenaganya yang ada, ia menyerang tepat mengenai lambung lawannya yang sedang kehilangan kemampuannya untuk menghindar dan menangkis. Terdengar sebuah keluhan tertahan. Mahisa Bungalan masih melihat lawannya itu terdorong, dan kemudian terbanting jatuh. Mahisa Bungalan masih melihat lawannya itu menggeliat. Namun semakin lama menjadi semakin kabur. Di saat ia menghentakkan kekuatannya yang tersisa, ternyata dari luka-lukanya darah pun bagaikan dihentakkan mengalir dengan derasnya. Karena itu, maka tubuh Mahisa Bungalan menjadi semakin lemah. Matanya menjadi berkunang-kunang. Semakin lama semakin gelap. Akhirnya Mahisa Bungalan tidak ingat lagi apa yang telah terjadi. Semuanya menjadi kelam ketika ia pun kemudian terjatuh di tanah. Pingsan. Mahisa Bungalan sadar, ketika terasa titik-titik air yang segar di bibirnya. Perlahan-lahan Mahisa Bungalan membuka matanya. Mula-mula ia seakan-akan hanya melihat kabut yang buram. Namun semakin lama semakin jelas. Ternyata yang mula-mula dilihatnya adalah wajah orang tua yang dijumpainya di bawah pohon preh. Tetapi orang tua itu tidak sendiri. Ia pun kemudian melihat beberapa wajah yang lain yang memandanginya dengan tegang. "Kakek," desis Mahisa Bungalan, "di manakah aku sekarang?" "Di rumahku anak muda." "Kau berada di rumahku?" Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas teringat olehnya, dua orang yang berusaha membunuhnya namun yang kemudian berhasil dilumpuhkannya. "Minumlah Ger," desis orang tua itu sambil menitikkan beberapa tetes air segar di bibirnya pula. Terasa ia mencoba untuk bergerak, betapa terasa tubuhnya itu sakit dan nyeri. Berdesing di atas tubuhnya. Hampir saja mengenai kepalanya. "Jangan bergerak anak muda," berkata orang tua itu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya beberapa wajah yang ada di sekitarnya dengan penuh pertanyaan di dalam hati. "Anak muda," berkata orang tua itu, "orang-orang ini adalah tetangga-tetanggaku. Ketika aku melihat akhir dari perkelahian yang mengerikan itu, aku tidak tahan lagi. Aku segera berlari memanggil orang-orang terdekat. Dan mereka pun segera berdatangan. Dua orang yang menyamun angger itu sudah tidak dapat ditolong lagi jiwanya. Mereka telah mati. Sementara keadaan angger sendiri sangat mengkhawatirkan." Mahisa Bungalan berdesis ketika perasaan nyeri menggigit kulitnya. "Kedua orang itu sudah dibawa ke Banjar dan akan diselenggarakan sebagaimana seharusnya," berkata orang tua itu, "sementara kami berusaha untuk mengobatimu anak muda, dengan ramuan yang dapat kami mengerti sesuai dengan kebiasaan kami di padukuhan ini." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam, betapapun terasa tubuhnya bagaikan ditusuk dengan 1000 duri. Namun nampaknya orang-orang yang ada di seputarnya adalah orang-orang yang benar-benar ingin menyelamatkan dengan obat-obat yang dapat mereka ramu. Ketika orang-orang itu melihat Mahisa Bungalan yang mulai menyadari keadaannya, maka nampak wajah-wajah mereka pun menjadi terang. Seorang yang berwajah sayu, mengangguk-angguk sambil tersenyum. Tanpa mengucapkan kata pun, ia kemudian beringsut dan keluar dari ruangan itu. Beberapa orang yang lain pun mengikutinya pula, sehingga akhirnya ruangan itu terasa menjadi semakin lapang. Udara seakan-akan menjadi bertambah segar, sehingga pernafasan Mahisa Bungalan seolah-olah menjadi semakin lancar. "Beristirahatlah," berkata orang tua itu, "jangan memikirkan apa-apa lagi. Semuanya sudah teratasi dan tetangga-tetangga kami yang baik sudah mengurus segalanya. Di sudut pembaringanmu itu adalah bungkusan kecil yang kau bawa. Kami sama sekali tidak melihat dan apalagi membukanya. Mungkin sebilah keris, atau barangkali barang-barang lainnya." "Terima kasih Kek," desis Mahisa Bungalan. Orang itu mengangguk-angguk. Kemudian dengan dua orang yang masih tinggal di dalam bilik itu, ia pun melangkah pergi sambil berdesis, "Tidurlah. Kami berada di luar pintu. Jika perlu kau dapat memanggil kami. Dan kami pun akan selalu menengokmu setiap kali." "Terima kasih," sekali lagi Mahisa Bungalan berdesis. Sepeninggal orang-orang yang menungguinya, maka Mahisa Bungalan pun mencoba memperbaiki keadaannya.
Ia mengatur pernafasannya sebaik-baiknya agar perasaan sakitnya menjadi berkurang dan daya tahannya akan meningkat sampai kemampuan yang tertinggi yang mungkin dapat dicapai dalam keadaannya yang demikian. Ternyata semakin lama tubuh Mahisa Bungalan terasa semakin baik. Obat-obatan yang diramu oleh kakek itu menurut pengertiannya dan orang-orang di sekitarnya, dapat membantunya serba sedikit. Meskipun obat-obat yang diusapkan pada luka-lukanya terasa pedih, dan obat yang diteteskan di bibirnya terasa pahit, namun obat-obat itu sangat berguna bagi Mahisa Bungalan. Darahnya tidak lagi mengalir sementara pernafasannya menjadi semakin teratur pula. Ketika angin terasa mengusap tubuhnya lewat sela-sela pintu yang tidak tertutup rapat, maka terasa badan Mahisa Bungalan menjadi bertambah segar. Oleh letih yang mencengkam lahir dan batinnya, maka perlahan-lahan mata Mahisa Bungalan mulai terpejam, sesaat ia tertidur dan melupakan perasaan sakit di seluruh tubuhnya. Orang tua yang berada di luar pintu itu masih saja nampak gelisah. Tetangga-tetangganya sudah meninggalkannya pulang ke rumah masing-masing. Sementara yang lain, anak-anak muda padukuhan itu sedang sibuk mengurusi mayat yang mereka dapatkan di bawah pohon preh, yang menurut kakek tua itu, 2 orang yang akan menyamun anak muda yang pingsan itu. Dengan hati-hati orang tua itu melangkah masuk ke dalam bilik. Ia berusaha agar langkahnya tidak membangunkan Mahisa Bungalan. Sejenak ia berdiri termangu-mangu ketika tangannya terjulur untuk menyentuh keningnya, orang tua itu mengurungkannya. Ia ingin mengetahui apakah Mahisa Bungalan menjadi panas. Tetapi ia tidak ingin membangunkan anak muda yang sempat tertidur di dalam keadaannya yang sulit itu. Namun ternyata bahwa Mahisa Bungalan hanya dapat tidur sejenak. Ia pun kemudian dengan gelisah membuka matanya. Menyeringai menahan nyeri yang mulai terasa lagi menggigit dagingnya. Tidurlah dengan tenang, desis orang tua itu, kau tidak akan terganggu di sini. Kedua orang itu telah kau binasakan. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Sementara di sekitar tempat ini banyak anak-anak muda yang berjaga-jaga. Meskipun mereka tidak memiliki ilmu yang cukup, tetapi jumlah mereka cukup banyak, sehingga tidak akan ada orang yang akan mengganggumu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebaliknya duri yang dikatakan oleh orang tua itu. Jika benar anak-anak muda padukuhan itu ingin melindunginya, sementara masih ada saudara seperguruan gagak beranang yang lain yang mendendamnya, maka tentu akan jatuh korban yang sangat banyak di antara anak-anak muda padukuhan itu. Tetapi Mahisa Bungalan tidak mengatakannya. Mulutnya masih terlalu malas untuk berbicara terlalu banyak. Bahkan ia pun kemudian hanya berdiam diri sambil kadang-kadang menahan pedih pada luka-lukanya. Mahisa Bungalan hanya berdesis saja. Tetapi di dalam hati ia mengeluh, bagaimana mungkin aku dapat melupakan perasaan sakit ini. Namun demikian, Mahisa Bungalan sama sekali tidak menjawab. Sejenak kemudian orang tua itu pun duduk di atas sebuah dingklik kayu di sebelah pembaringannya. Orang tua itu pun kemudian tidak mengajaknya berbicara lagi. Dibiarkannya Mahisa Bungalan berbaring diam, sementara orang tua itu sendiri agaknya sedang sibuk dengan angan-angannya. Orang tua itu bangkit ketika ia mendengar langkah mendekati pintu. Kemudian seorang anak laki-laki membawa sebuah mangkuk memasuki bilik itu sambil berkata, "Kakek, makanan sudah masak." "Bagus, bagus," sahut orang itu perlahan-lahan, "letakkan di atas geledek itu. Bukankah masih terlalu panas untuk dimakan?" Anak itu tidak menjawab. Diletakkannya mangkuk berisi bubur cair itu di atas geledek di dalam bilik itu. "Kau sebaiknya makan, Ger," berkata orang tua itu, "tetapi, biarlah bubur itu agak dingin." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Terdengar suaranya parau, "Kakek terlalu baik." "Ah, apakah yang sudah aku lakukan? Bukankah wajar sekali? Aku tidak berbuat satu kebaikan pun, kecuali memang sudah sewajarnya demikian," jawab orang tua itu. Mahisa Bungalan tidak menjawab lagi. Tetapi di dalam hatinya ia merasa berhutang budi kepada orang tua itu. Ternyata kemudian setelah makanan itu menjadi agak dingin, dengan telaten orang tua itu menyuapnya ke dalam mulut Mahisa Bungalan. Dengan demikian, maka tubuh Mahisa Bungalan itu pun merasa semakin segar pula. Tetapi ketika titik-titik keringat mengembun di tubuhnya, luka-lukanya terasa menjadi bertambah nyeri dan pedih. Namun demikian, kekuatan Mahisa Bungalan yang seolah-olah telah terhisap habis itu, perlahan-lahan mulai tumbuh. Darahnya yang serasa berhenti mengalir, mulai bergerak lagi lewat urat-urat di dalam dagingnya.
Makanlah sebanyak-banyak dapat kau makan, berkata orang tua itu. Tetapi Mahisa Bungalan belum dapat menelan terlalu banyak. Tetapi yang sedikit itu benar-benar telah memberikan kekuatan dan meningkatkan daya tahannya yang rasa-rasanya hampir lenyap sama sekali. Ketika Mahisa Bungalan kemudian menggeleng, maka orang tua itu berkata, "Baiklah. Sekarang cobalah untuk tidur lagi." Mahisa Bungalan pun berdesis, "Terima kasih kakek. Aku akan mencoba untuk dapat tidur lagi barang sekejap." Orang tua itu pun kemudian meninggalkan Mahisa Bungalan seorang diri sambil menyingkirkan sisa makanan. Tetapi agaknya orang tua itu pun telah meramu pula obat yang kemudian dipipisnya sendiri bagi Mahisa Bungalan. Demikianlah, Mahisa Bungalan berada di bawah perawatan kakek tua itu untuk beberapa hari. Bermacam-macam obat telah diberikan sehingga lambat laun, keadaan Mahisa Bungalan pun menjadi berangsur baik. Ketika Mahisa Bungalan telah dapat bangkit dan berjalan keluar biliknya, maka ia pun mulai mengenal rumah kakek tua itu. Ternyata di dalam rumah itu tinggal 2 orang saja. Kakek tua itu dan seorang anak laki-laki yang disebutnya sebagai cucunya. Anakku laki-laki tinggal di tempat yang jauh. Dalam perantauannya ia menemukan bakal istrinya, sehingga akhirnya mereka kawin. Dan anak ini adalah anak mereka yang pertama. Aku membawanya untuk mengawani aku tinggal di sini, berkata orang tua itu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Bahkan hatinya merasa tersentuh oleh cerita kakek tua itu tentang anaknya. Seolah-olah ia telah menyindirnya, bahwa di perantauan seorang laki-laki muda telah bertemu dengan bakal istrinya. Beberapa hari kemudian, maka keadaan Mahisa Bungalan pun berangsur baik. Ia bukan saja sudah dapat keluar dari biliknya, tetapi ia sudah dapat berjalan-jalan di halaman dan bahkan turun ke jalan kecil di muka rumah kakek tua itu. Dari hari ke hari, maka akhirnya Mahisa Bungalan pun rasa-rasanya telah menjadi keluarga sendiri dari padukuhan itu. Tetangga-tetangga kakek tua yang menolongnya itu pun semakin lama menjadi semakin akrab pula. Di sore hari, kadang-kadang Mahisa Bungalan ikut bersama beberapa orang padukuhan itu, duduk-duduk di pojok padukuhannya. Mereka berbincang tentang berbagai macam keadaan padukuhan mereka. Dari masalah musim sampai ke masalah gadis-gadis yang tidak lagi mau mempelajari kidung. Mereka lebih senang tidur dan bermalas-malasan atau justru berkejar-kejaran di terangnya bulan. Gadis-gadis sekarang tidak menghiraukan dirinya yang sudah menjadi dewasa. Mereka masih saja seperti kanak-kanak yang berkejar-kejaran sambil berteriak-teriak. Tetapi mereka malas untuk duduk dan mencoba melakukan kidung, berkata seorang ayah dari 2 orang gadis yang meningkat dewasa. Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Namun kemudian pembicaraan itu pun telah bergeser pula ke masalah-masalah yang lain. Tetapi tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bertanya kepada Mahisa Bungalan, "Angger, bagaimana mungkin Angger dapat bertemu dengan 2 orang penyamun di bawah pohon preh itu? Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Daerah ini adalah daerah yang sangat aman dan tenang. Namun tiba-tiba saja telah terjadi sesuatu yang menggoncangkan kami. Apalagi kedua penyamun itu datang dan mencegatmu di siang hari." Mahisa Bungalan termangu-mangu. Sekilas dipandanginya orang tua yang telah menolongnya. Ia tidak tahu pasti, apa saja yang telah dikatakan oleh orang tua itu kepada tetangga-tetangganya. Tetapi karena orang tua itu tetap diam, akhirnya Mahisa Bungalan pun menjawab, "Aku tidak tahu, bagaimanakah keadaan di daerah ini sebelumnya, tetapi inilah yang aku alami. Tiba-tiba saja aku sudah berhadapan dengan 2 orang yang tidak aku kenal sebelumnya dan memaksa aku untuk mempertahankan diriku. Untunglah bahwa kau adalah seorang yang memiliki tenaga yang luar biasa, sehingga kau dapat mengalahkan kedua penyamun itu," berkata yang lain. Mahisa Bungalan tidak menjawab lagi. Semakin banyak ia memberikan keterangan, akan dapat memancingnya ke dalam pembicaraan yang menyulitkannya. Ternyata orang tua yang menolong Mahisa Bungalan itu sama sekali tidak menyambung pembicaraan tentang kedua penyamun itu sehingga dengan demikian, maka pembicaraan itu pun tidak berkepanjangan. Tetapi hal itu agaknya telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi orang tua itu di rumahnya. Ketika orang tua itu kemudian pulang bersama dengan Mahisa Bungalan, dan mendapatkan cucu laki-lakinya telah tertidur nyenyak, maka orang tua itu pun kemudian mengajak Mahisa Bungalan duduk di serambi depan rumahnya. "Ada yang ingin aku bicarakan dengan Mungger," berkata kakek tua itu. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Tetapi ia pun pergi juga ke serambi depan mengikuti orang tua itu.
Sejenak mereka duduk sambil berdiam diri, seakan-akan dedaunan menyusuri dahan-dahan yang terguncang perlahan-lahan. Orang tua yang duduk di amben bambu di serambi itu nampak menjadi bersungguh-sungguh. Di bawah obor lampu minyak di sudut rumahnya, Mahisa Bungalan melihat bahwa orang tua itu benar-benar ingin membawa suatu masalah baginya. Tetapi Mahisa Bungalan tidak ingin bertanya lebih dahulu. Ia menunggu saja apa yang akan dikatakan oleh orang tua itu kepadanya. Namun untuk beberapa saat, orang tua itu masih berdiam diri. Tatapan matanya merayap ke kejauhan, menyusup di antara gelapnya malam. Sekali-sekali nampak wajahnya menegang. Namun kemudian terdengar ia berdesah perlahan-lahan. Padukuhan ini adalah padukuhan yang sepingger, desis orang tua itu perlahan-lahan. Mahisa Bungalan berpaling. Dipandanginya wajah orang tua itu sejenak. Kemudian jawabnya, tetapi padukuhan ini benar-benar sebuah padukuhan yang tenangkek. Penghuninya hidup rukun dan ramah. Mereka merasa satu keluarga besar yang diikat oleh lingkungan dan keadaan. Orang tua itu mengangguk-angguk. Jawabnya, iya. Padukuhan ini seolah-olah sebuah rumah yang besar dari satu keluarga yang hidup rukun. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun demikian ia melihat sesuatu yang asing pada tatapan mata orang tua itu. Beberapa saat Mahisa Bungalan menunggu. Dan orang tua itu pun berkata perlahan-lahan, kedatanganmu ke padukuhan ini, semula memberikan harapan kepada Kungger. Tetapi ternyata aku harus malu kepada diriku sendiri. Apakah yang kau maksud, Kek? Bertanya Mahisa Bungalan. Apa boleh buat? Aku memang harus mengatakannya kepadamu. Siapapun kau sebenarnya, tetapi penilaianku atasmu dalam waktu yang pendek ini telah menumbuhkan kepercayaanku bahwa kau termasuk orang yang berusaha untuk memberikan pengabdian kepada sesama. Kau tentu bukan orang yang sejalan dengan kedua orang yang terbunuh itu, meskipun aku juga belum mengenal mereka, berkata orang tua itu pula. Mahisa Bungalan hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ia tidak tahu arah pembicaraan orang tua itu. Angger, berkata orang itu pula, ketika aku melihat kau duduk di bawah pohon preh, maka aku pun berusaha untuk mengenalmu. Menilik sikap dan keadaan lahiriahmu, maka kau tentu orang yang memiliki kelebihan. Itulah sebabnya, maka aku berusaha untuk mengenalmu. Aku berharap bahwa kau adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Dalam pembicaraan yang singkat, aku memang mendapat kesan yang demikian, sehingga harapanku pun menjadi semakin besar. Apakah yang sebenarnya kakek harapkan? Bertanya Mahisa Bungalan. Baiklah aku berterus terang. Aku berharap bahwa aku akan mendapatkan seorang kawan. Kawan, Mahisa Bungalan mengulang. Ya. Seorang kawan. Aku sedang mengemban kewajiban yang dibebankan oleh keluargaku. Ketika aku melihatmu, maka aku ingin minta bantuanmu untuk melakukan kewajiban ini. Aku ingin membuatmu anak muda yang mampu membantuku. Aku ingin mengajarimu barang 1-2 langkah olah kanuragan. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu, tetapi itu adalah angan-anganku sebelum kau terluka parah. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Di luar sadarnya ia bertanya, kakek menjadi kecewa karena aku sama sekali tidak mempunyai bekal dalam olah kanuragan? Kakek kecewa setelah melihat aku jatuh pingsan. Ya. Aku kecewa sekali, berkata orang tua itu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, demikianlah yang ada padaku, Kek. Memang sama sekali tidak berarti. Dan aku pun harus mengakui bahwa aku tidak akan mampu mengemban tugas yang betapapun ringannya. Tiba-tiba saja orang tua itu tertawa. Sekilas membayang kembali sifat orang tua yang agaknya memang periang itu. Namun kemudian kembali wajahnya menjadi bersungguh-sungguh. Katanya, Angger salah mengerti. Yang aku maksud, aku menjadi sangat kecewa bahwa aku tidak akan dapat mengajarimu olah kanuragan dan kemudian membantuku. Memang tidak ada kemungkinan sama sekali padaku, Kek. Sekali lagi orang tua itu tertawa. Katanya pula, itulah yang lucu dan membualku malu kepada orang yang memiliki ilmu yang tinggi, kemudian sengaja atau tidak sengaja, kau telah membunuhnya, maka aku pun sadar, bahwa bukan aku yang pantas mengguruimu, tetapi akulah yang harus berguru kepadamu. Ah, Mahisa Bungalan berdesah, kakek memang suka bergurau. Tetapi kali ini, kakek telah membanting aku ke dalam suatu pengakuan akan kekerdilanku. Sama sekali tidak, Nger.
Aku berani bersikap demikian terhadapmu, karena aku tahu, kau bukan saja seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, tetapi kau juga seorang yang berjiwa seluas lautan. Jangan memuji kakek. Katakanlah yang sebenarnya. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kau ternyata memiliki kemampuan jauh di atas dugaanku. Karena itu, justru aku mulai ragu-ragu, apakah aku akan dapat mohon pertolongan itu kepadamu. Karena dengan keadaanmu yang aku lihat pada perkelahianmu itu, maka tentu kau adalah seseorang yang sudah mengemban tugas sekarang ini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi semakin yakin, bahwa orang tua itu memang orang yang suka bergurau. Untuk menyatakan persoalan yang sungguh-sungguh itu pun ia sempat pula untuk bergurau. Tetapi Mahisa Bungalan percaya, bahwa orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh menurut caranya. Orang tua itu agaknya benar-benar memerlukan pertolongan. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun berkata, "Kek, jika benar kakek memerlukan kawan untuk menjalankan kewajiban kakek yang dibebankan oleh keluarga kakek, cobalah, barangkali aku yang tidak memiliki bekal apapun juga ini, akan dapat membantu." "Ah, kau aneh anak muda," sahut orang tua itu, "sudah aku katakan, kau tentu mengemban tugas yang penting. Seandainya demikian, tugasku tidak dibatasi oleh waktu. Karena itu, jika memang diperlukan, aku dapat berbuat sesuatu menurut kemampuanku. Asal aku tidak harus terikat di tempat ini selama-lamanya." Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, tugas itu cukup menggelisahkan. "Apakah yang kakek maksud?" "Anak itu." "Cucuku." "Bagaimana dengan anak itu?" bertanya Mahisa Bungalan dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Mahisa Bungalan yang justru menjadi tegang. "Anak muda," berkata orang tua itu, "jika aku mengatakan sesuatu kepadamu, maka aku sudah mempertaruhkan nyawaku. Jika sikapku ini keliru, maka aku harus mempertanggungjawabkannya dengan seluruh hidupku. Kakek membuat aku berdebar-debar." "Aku juga menjadi berdebar-debar," jawab orang tua itu, "tetapi aku sudah berniat untuk mengatakannya." Mahisa Bungalan menjadi bingung. Tetapi ia tidak berkata apapun juga. Ia menunggu, apa yang akan dikatakan oleh orang tua itu selanjutnya. "Angger," berkata orang tua itu, "jika aku salah pilih, dan ternyata Angger adalah justru orangnya yang sedang memburu anak itu, maka nasibnya akan menjadi sangat buruk." Wajah Mahisa Bungalan benar-benar menjadi tegang. Dengan nada dalam ia bertanya, "Apakah maksud kakek, bahwa sedang memburu anak itu?" Sekali lagi, jika Angger ini justru orang yang mendapat tugas, atau mendapat upah, atau dengan alasan apapun juga, justru sedang memburu anak yang aku sembunyikan itu, maka aku sudah membuka satu pintu pagar bagi langkah maut dan akibatnya aku harus mempertaruhkan segala-galanya untuk mempertahankannya. Aku menjadi semakin bingung, Kek. Tentu, jika kau bukan orang yang aku maksud kau menjadi bingung. Tetapi jika kau adalah orang yang aku maksud, maka kau tentu berpura-pura bingung. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam, lebih baik baginya untuk diam dan mendengarkan keterangan orang tua itu. "Angger," orang itu berkata lebih lanjut, "baiklah aku berterus terang, bahwa anak itu adalah cucuku yang lahir dari anak perempuanku." Mahisa Bungalan mendengarkan cerita itu dengan seksama. "Nyawanya kini ada dalam bahaya," berkata orang tua itu selanjutnya, "kelahirannya tidak disukai oleh keluarga ayahnya. Dan ibunya telah menjadi korban ketidaksukaan mereka." "Apa yang telah dilakukan terhadap ibu anak itu?" bertanya Mahisa Bungalan. "Aku kurang mengerti. Tetapi ibunya bagaikan hilang di telan bumi. Aku tidak tahu, di manakah ibunya kini berada. Namun yang aku tahu, di tengah malam anak itu datang kepadaku diantar oleh seorang pelayan." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai menangkap persoalan yang diceritakan oleh orang tua itu, tetapi ia masih menunggu orang tua itu meneruskan ceritanya. "Pelayan itu menyerahkan cucuku kepadaku. Tetapi kami tidak dapat melepaskan diri dari kejaran orang yang marah itu. Ketika mereka datang menyusul, maka terpaksa aku mempertahankan cucuku. Demikian pula pelayan yang setia itu. Tetapi ia bernasib buruk. Ia terbunuh dalam perkelahian yang tidak seimbang. Sehingga aku terpaksa melarikan diri menyelamatkan cucuku itu." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk di luar sadarnya.
Sementara ia terkejut ketika orang tua itu berkata, "Nah, sekarang katakan. Apakah kau termasuk salah seorang, atau orang yang diupah, atau dengan alasan apapun, ikut memburu cucuku yang aku ajak bersembunyi di sini?" Sejenak Mahisa Bungalan memandang wajah orang tua itu. Namun dalam sekilas ia melihat, bahwa pada mata itu memancar sesuatu yang tidak dilihatnya selama ia berada di rumahnya. Ia melihat semacam bara yang membakar hati orang tua itu. Kemarahan, kebencian dan tanggung jawab. Bahkan pada bara api itu ia melihat, bahwa orang tua itu sama sekali tidak gentar terhadapnya, meskipun orang tua itu sudah melihat, bagaimana ia membunuh dua orang yang mengejarnya dengan dendam karena kematian gagak beranang. Karena itu, ketajaman rabaan batin Mahisa Bungalan segera mengetahui, bahwa orang tua itu bukannya orang tua yang ketakutan di bawah pohon preh seperti yang dilihatnya. Sebenarnya lah bahwa orang tua itu tentu memiliki bekal yang dapat dipergunakannya untuk menghadapinya apabila perlu. Namun bagaimanapun juga, Mahisa Bungalan masih menganggap bahwa orang tua itu adalah orang tua yang suka bergurau. Orang tua yang sebenarnya seorang periang. Karena itu, maka sambil menjajaginya Mahisa Bungalan berkata, "Kakek tua. Apakah dengan sikap itu, kakek telah menantang aku?" "Aku tidak gila," berkata kakek itu. "Lalu, aku tidak bermaksud demikian. Aku ingin meyakinkan, apakah kau termasuk orang yang berniat buruk itu? Jika demikian, aku sudah bertekad untuk melindungi cucuku." "Kakek menantang aku?" "Baiklah. Aku adalah Mahisa Bungalan anak Mahendra. Marilah, dengan atau tidak dengan tuduhan itu." Orang tua itu menjadi tegang. Dipandanginya Mahisa Bungalan sejenak. Namun tiba-tiba saja ia melihat bibir Mahisa Bungalan tidak dapat menahan senyum. "Ah, kau anak muda. Kau bergurau?" Mahisa Bungalan tertawa. Katanya, "Kakek memang lucu. Kenapa tiba-tiba saja kakek menghubungkan aku dengan orang-orang yang berniat jahat itu?" "Aku hanya berhati-hati, Nger. Tetapi sejak semula aku menganggap bahwa kau tentu bukan dari golongan mereka." "Dan sekarang? Apakah kakek sudah yakin?" "Nampaknya aku sudah yakin. Kau adalah Mahisa Bungalan, anak Mahendra." "Heh, bukankah kau tadi mengatakannya demikian?" "Ya. Aku adalah anak Mahendra." "Apakah kakek kenal Mahendra?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, katanya, "Tidak, Nger. Aku tidak mengenalnya. Tetapi dengan demikian aku bertambah yakin, bahwa kau bukan salah seorang yang sedang memburu cucuku itu. Jika kakek sudah yakin, nah, katakanlah. Apa yang harus aku lakukan?" "Aku ingin mendapat bantuanmu melindungi anak itu, Nger." Kakek juga bergurau. Kakek tentu seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Kakek sudah melihat aku bertempur melawan dua orang itu. Tetapi seandainya aku adalah pemburu anak itu, maka kakek akan melawan aku. Itu adalah kewajibanku, gumam orang tua itu. Aku dapat membedakan getar suara kakek yang penuh dengan keyakinan. Seolah-olah kakek ingin mengatakan, bahwa jika aku hanya seorang diri, maka aku tidak akan dapat mengalahkan kakek yang tua ini. Nah, kakek jangan bersembunyi lagi. Aku tahu, kakek memerlukan seorang yang sakti. Mungkin benar kakek masih memerlukan seorang kawan karena kakek benar-benar menghadapi kekuatan yang luar biasa." Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau bukan saja seorang yang berilmu tinggi. Tetapi kau adalah seorang anak muda yang cerdik. Jangan memuji lagi, Kek. Jika kakek memang mempercayai aku, katakan, kewajiban apakah yang harus aku lakukan?" Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Mahisa Bungalan dengan saksama, seolah-olah ia masih ingin melihat isi dada anak muda itu. "Anak muda," desis orang tua itu, "aku mempercayaimu. Karena itu, aku akan mohon kepadamu, bersamaku menyelamatkan anak itu." "Ya. Apakah harus aku lakukan?" "Untuk sementara tidak apa-apa. Belum saatnya kita berbuat sesuatu. Menurut penilaianku, belum ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui bahwa anak itu berada di sini." Mahisa Bungalanlah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Syukurlah. Tetapi sampai kapan aku harus menunggu?" Angger Mahisa Bungalan. "Kita akan menentukan suatu waktu untuk membawa anak itu pergi ke tempat yang tidak akan dijangkau lagi oleh orang-orang yang mendengkinya itu.
Kemana kek? Bertanya Mahisa Bungalan. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun jawabnya, aku belum perlu mengatakan, apakah sebab yang sebenarnya dan kemana aku akan membawanya. Aku mengerti, jawab Mahisa Bungalan, kecurigaan itu tentu masih ada. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukan begitu Ngger. Tetapi sebelum kita melakukannya, jika Angger berkenan, aku ingin berbuat sesuatu. Apakah yang akan kakek lakukan? Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Lalu, Angger Mahisa Bungalan. Aku mohon maaf sebelumnya. Bukan karena aku deksura atau tidak tahu diri. Tetapi selama ini aku belum pernah melihat seorang anak muda yang memiliki kemampuan dan kecerdasan berpikir seperti Angger Mahisa Bungalan. Karena itulah, maka aku ingin memberanikan diri untuk menawarkan sesuatu kepada Angger. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.